Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Nurahayu Safitri, dan teman saya Susilawati. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Yang A. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Sebelum membahas mengenai pengertian secara keseluruhan, ada baiknya kita mengetahui makna dari kata kunci, yaitu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari pengertian Pancasila sebagai ideologi negara ialah Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal itu tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Yang B. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara ada dua. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Disitulah makna Pancasila sebagai ideologi negara yang memegang peran yang penting untuk persatuan kesatuan sebagai wujud nilai bersama dan menjadi pemecah konflik atau penyentara kesenjangan. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Susilawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan, yaitu materi yang selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai ideologi.
Nah, ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada agar masyarakat. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Insinyur Soekarno. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan. Masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendaging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Maka dapat disimpulkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah tujuan utamanya, yaitu dari fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Dengan memahami Pancasila sebagai ideologi negara, masyarakat Indonesia memiliki pegangan dalam mengambil keputusan dan terlibat di kehidupan masyarakat. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi yaitu yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia itu. Selanjutnya, yaitu nilai Pancasila sebagai ideologi. Ada 3 tatanan nilai dalam ideologi Pancasila, yaitu yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat abstrak dan umum, tidak terikat waktu dan tempat. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang sudah menyengsarakan rakyat Indonesia di samping cita-cita bangsa yang ditindas penjajah. Yang kedua, nilai instrumental, nilai yang bersifat konstekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai Pancasila yang merupakan arah kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental juga dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental harus mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan. Dari kandungan nilainya, nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kemudian yang ketiga ada nilai praksis, nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari berupa cara bagaimana Indonesia mengamalkan nilai Pancasila. Nilai praksis banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik dari cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, oleh organisasi kemasyarakatan, badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh kewarganegaraan perseorangan. Kemudian, faktor dipilihnya Pancasila sebagai ideologi.
Adapun faktor yang mendasari kenapa Pancasila dipilih sebagai ideologi negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.